Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah anak semua. Hari ini tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah dan selalu berselawat kepada Nabi kita agar di yaumul qiyamah nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu saya ingin mengecek kelasnya sudah bersih ya. Ya bagus. Jadi lebih bagus itu kalau kelas bersih dan setiap hari lebih bersih lagi ya. Baik, saya ngecek dulu kehadirannya. Andi Nela Ridda, Afifah Sabira, Alia, Anggita Bintang, Khadijah, Naura. Tadi pengabsenan pada hari ini dan ada beberapa yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anakku semua, masih ingat materi minggu lalu? Masih. Tentang apa? Sifat Allah. Dalilnya. Nah, langsung kepada dalilnya ya. Apa dalilnya yang paling kalian ingat? Terkait dengan sifat apa? Ya, wujud ya. Artinya wujud itu artinya baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Minggu lalu saya sudah sampaikan juga bahwa kita akan belajar pada hari ini masih kaitan dengan sifat Allah, tapi fokus kepada perilaku orang yang percaya kepada Allah. Yang mana satu kelompok terdiri dari orang atau istilahnya pasangan dalam kelompok itu nanti akan menerima materi, menyimak, memperhatikan, lalu kemudian menyampaikan kembali kepada teman-teman satu kelompoknya. Ya, Alia ya, Alia sama siapa? Fakira. Iya. Jadi nanti harus kembali seperti sebelumnya, menyampaikan kembali kepada kelompoknya apa yang disampaikan. Baik. Sebelum itu kita harus mengetahui juga yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini tujuan kita pada hari ini. Yang pertama apa? Menampilkan perilaku orang yang meyakini sifat-sifat wajib Allah yang nafsiyah, qalbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah, termasuk sifat mustahil serta sifat jaiz Allah dengan baik. Yang kedua, menjelaskan kita pada hari ini. Oke, sebelum supaya semangat kembali, kita masuk materi inti. Kita sama-sama menyanyikan dulu sifat wajib ya. Siap? Angkat tangan semua, coba dulu. Angkat tangan. Iya, angkat tangan. Angkat tangan semua. Angkat tinggi. Ya, oke. Tidak ada yang bau tuh? Alhamdulillah. Oke, sama 1, 2, 3 ya. Perhatikan di depan. Inilah yang menjadi materi kita pada hari ini. Dan tadi sebelumnya adalah perilaku orang yang mengimani sifat Allah. Jadi perilakunya yang akan kita bahas itu ada 3. Salah satunya ini, pandai bersyukur. Apa maksudnya bersyukur? Ya, berasal dari bahasa Arab juga. Dari kata syakara yashkuru syukran, artinya berterima kasih atau mempunyai bisa dengan ungkapan lisan, perasaan atau kelakuan. Jadi syukur itu bisa diungkapkan tiga-tiganya, bisa dengan ucapan, bisa dengan perasaan, sadar hati, dan bisa dengan perbuatan. Nah
ini selalu mensyukuri segala nikmat Allah yang diberikan. Karena Allah telah memberikan kepada manusia dengan bentuk yang sempurna. Mata ada 2. Coba kalau matamu 5. 2 di depan. Ada 3 di kaki. Mau caranya. Terus ada juga hidung. Hidung coba kalau hidungmu ditaruh di bagian belakang, bawah. Kalau pergi ke WC bagaimana? Ya? Alhamdulillah ditaruh di sini dan menghadap ke bawah. Coba kalau menghadap ke atas, insya Allah musim hujan kau akan flu terus. Ya, kalau musim hujan kan menghadap ke atas dulu. Mainan, tulisan. Itu bayangkan kalau menghadap ke atas, wah hujan deras dan mau ikhlas. Apa itu artinya ikhlas? Ikhlas artinya ini melaksanakan sesuatu dengan cara tidak merasa terbebani atau tidak mengharapkan sesuatu. Jadi ketika memberi dia tidak mengharap sesuatu, ketika mendapatkan sesuatu tidak merasa terbebani atau merasa capek dan sebagainya, ya. Seperti itu. Akan menangis bagi orang-orang seperti itu kalau tidak sholat, dia seolah-olah hidupnya sudah tidak berarti lagi. Jadi kalau kita dipaksa sholat pun sabar. Apa artinya sabar? Artinya setiap pasangan menahan diri atau tidak melakukan sesuatu. Jadi kalau kita misalkan sabar, berarti kita tahan diri kita atau tidak melakukan sesuatu. Misalkan kita dijahili oleh orang, maka kita sabar dan tidak membalasnya dengan perbuatan yang sama. Atau misalkan begini, kita dikasih tugas sama Ustaz, kata Nisa, hari ini kamu harus kerja tugasmu harus selesai. Dia akan mengerjakannya dengan serius dan sabar. Apa rintangannya orang beribadah? Gangguan setan. Ya, gangguan setan, gangguan teman, gangguan keadaan. Misalkan Allahu Akbar, tiba-tiba ada tawon lagi terbang. Tapi kita tahu tawon itu. Tawon Allah khusyuk. Tapi karena kita khusyuk kita kepada Allah, jadi kita tawon pun tidak terasa. Sama ketika sahabat Sayyidina Ali dalam peperangan dia kebetulan kena anak panah kakinya. Dan ketika di luar sana mau dicabut anak panahnya dia tidak sanggup. Dan pesannya adalah ketika saya sholat nanti itu anak panah yang tercatat di kakiku tolong dicabut. Ketika dia sholat karena khusyuknya dia tidak terasa itu anak panah dicabut dari kakinya. Kalian bisa tidak begitu sholat? Tidak bisa. Bersyukur. Dan ini contohnya perbuatannya. Berlaku pada bersyukur. Coba diperhatikan, nanti kalian akan ilustrasikan ini dengan bentuk kata-kata kalian. Misalkan contoh perilaku orang pandai bersyukur. Apa yang dilakukan ini? Berdoa. Ini? Sholat. Kenapa dia berdoa? Karena dia Bisa jadi kalau bersyukur kepada yang kedua, perbuatan ikhlas memberi. Coba, dia tersenyum atau marah nih? Nah, ini apel ya. Ini apel. Terus yang satunya Pak Ustaz kayak ini. Memberi sesuatu kepada fakir. Yang lagi gendong anak. Selanjutnya beliau sabar. Ini bisa terjadi di mana nih? Ada tidak terjadi di pondok kalau ini. Ada keributan. Dia sabar. Karena dia aku ingat akan bersyukur. Saya tidak tahu bagaimana maksudnya nih. Yang jelasnya dia sabar dan tidak membalas. Dan satunya orang yang lagi antri. Jadi kalau santri mampu antri di dapur, di WC, di kantin, kalau di kelas kan antri jadi. Yang penting jangan bersama masuk dan muat. Jadi semua harus Sejauh ini ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, silakan. Namanya siapa nak? Alia. Oke, silakan apa yang ingin ditanyakan? Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada perilaku selain tiga itu? Ya, apakah ada perilaku selain dari tiga ini? Ya, langsung jawab dulu nih. Nanti kalau ada lagi pertanyaan silakan. Selain dari tiga ini, ada juga perilaku tentang bagaimana mengimani sifat Allah. Banyak sekali sebenarnya. Cuma kita hanya fokus dari tiga ini, karena tiga ini sebenarnya sudah mencakup semuanya. Bersyukur, bersabar, dan ikhlas. Bisa juga perilaku yang lain adalah ketika kita mengimani sifat Allah, maka kita akan berperilaku menjadi orang yang istiqomah. Karena kenapa? Karena Allah itu akan tahu segala hal yang kita lakukan di dunia ini. Dan kalau kita istiqomah misalkan, itu Allah akan menyukainya. Bahkan ada kalangan ulama mengatakan istiqomah itu lebih baik daripada karomah. Jadi yang istiqomah adalah sesuatu yang dilakukan berkelanjutan dan tidak pernah berhenti, walaupun sedih. Ya, silakan. Namanya siapa? Ya, rasanya ya. Silakan, silakan. Oke, bagus pertanyaannya ya. Sama tadi yang pertama, bagus juga. Kedua adalah apakah sabar itu ada batasnya? Misalkan begini, hari ini kita dibangun teman, kita sabar ya Allah. Besok lagi datang lagi, ganti lagi. Ya Allah. Sudah ketiga kalinya dibangun lagi. Keterlaluan ini, tiga kali ini. Bagaimana harus kita lakukan? Kalau sesuai dengan perintah Al-Quran, maka kata Allah dalam surah Ali Imran ayat terakhir, ayat berapa ayat terakhirnya Quran surah Ali Imran? Ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Berarti Allah suruh kita bersabar, lalu kita menguatkan kesabaran kita itu. Artinya sabar tidak ada batasnya. Batasnya kapan? Hatta yaumil akhir. Sampai hari akhirnya itu orang. Misalkan, paham? Ainun? Oke. Anakku semua, tadi sudah ada yang bertanya dan saya sudah menjawab. Selanjutnya kalian akan mencoba untuk membahas di masing-masing kelompoknya atau pasangannya. Jadi silakan bahas kembali terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu perilaku orang yang mengimani sifat Allah. Dan kalian menambahkan kembali contoh perilakunya, atau ada mungkin fenomena yang di alam ini yang kalian dapatkan terkait dengan kebenaran sifat-sifat Allah. Misalkan ada langit tanpa tiang, ada bumi tanpa penyangga. Coba kalau kita lihat bumi itu di galaksi itu kan halaman 35. Oke, silakan mau pikirkan. Pas-pas. Misalnya kalau itu berterima kasih kepada Allah, misalnya berdoa karena dia telah memberikan hikmah yang baik. Tadi semua sudah berkomunikasi, sudah mencoba menggali informasi terkait dengan materi kita pada hari ini terkait dengan perilaku orang yang mengimani sifat Allah. Ya, ada 3 utamanya. Nah, tadi adalah bersyukur, ikhlas, dan sabar. Jadi kalian nanti akan menambahkan kembali apa saja yang menjadi perilaku atau ada fenomena alam yang terkait dengan sifat Allah itu. Oke, siapa kelompok yang ingin maju? Saya pilih. Oh ini dulu pertama. Silakan. Kelompoknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan contoh fenomena. Contoh bersyukur, membagi makanan ke teman yang dari rumah sebagai tanda syukur.
Contoh ikhlas, menaati aturan yang ada di pondok pesantren. Contoh sabar, sabar menghadapi teman yang suka jahil dan suka marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan memberikan contoh perilaku bersyukur, ikhlas, dan sabar. Contoh perilaku bersyukur adalah memberi makanan kepada teman yang lagi lapar. Sedangkan contoh Kelompok yang terpilih untuk mempresentasikan hasil temuannya terkait materi kita pada hari ini. Dan selanjutnya untuk mengetes kalian pada kegiatan penutup adalah Ustaz akan memberikan tes yang terdiri dari 5 nomor. Kalian akan menjawabnya dan nanti akan dikumpulkan, kurang lebih kalian mengerjakan selama 15 menit. Jadi nanti kalian akan menjawabnya sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan dari soal ini. Dan soal ini sudah masuk. Kasih aja silakan. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan hari tanggal hari ini. Ustaz, dua-duanya Ustaz. Tidak usah masing-masing. Oke, yang sudah selesai silakan. Ya, sudah mau habis waktunya. Akan dikumpulkan semua hasilnya. Mungkin ada yang ingin menyimpulkan sebelum Ustaz berikan kesimpulan. Oke, silakan. Afifah. Apa yang bisa menjadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan pada pembelajaran hari ini, yaitu sabar ialah melakukan sesuatu dengan tidak mengeluh, ikhlas ialah memberi sesuatu tanpa imbalan, dan syukur ialah mengucapkan alhamdulillah dan saling berbagi. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa lagi? Oke, Sina. Saina, silakan Saina. Ikhlas yaitu melaksanakan ibadah dan tidak terasa dibebani, semuanya dilaksanakan dengan tidak merasa terbebaninya dan tidak ada rasa terpaksanya. Sabar ya ikhlas. Nah, dia disuruh akan membalasnya dengan kebaikan. Jadi itulah sabar yang tingkat tinggi dalam menjalani kehidupan. Baik, tadi semua sudah disimpulkan, bagus semua. Yang pertama dulu adalah sabar. Sabar tadi saya sudah jelaskan bahwa itu tidak melakukan sesuatu secara bahasa atau berhenti. Artinya ketika kita bersabar berarti kita menahan diri kita untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya atau pada orang lain. Sedangkan ikhlas melakukan sesuatu itu tanpa rasa beban, tanpa mengharapkan sesuatu atau tanpa adanya embel-embel. Betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur. Bersyukur adalah bentuk daripada wujud. Kalau kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita ungkapkan dengan rasa syukur. Bisa dengan bentuk ucapan, bentuk perasaan atau dalam hati kita, dan bentuk perbuatan. Sekarang kita bersyukur dalam bentuk kata-kata, ucapkan alhamdulillah ya Allah, saya hari ini sudah belajar dengan baik. Lalu kemudian dengan menampilkan ekspresi yang senang. Ketika ada musibah yang diberikan kepada kita dan kita bersabar, itu kesabaran kita bisa menghapus dosa. Terus yang kemudian ikhlas. Kalau dia menerima cobaan Allah dengan ikhlas, tanpa mengeluh, tanpa berkata-kata yang tidak baik, maka suatu saat setelah dia sembuh, itu akan ada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi satu waktu bisa dipakai tiga-tiganya ini. Dan kalau menjalani kehidupan, inilah yang sudah menyimpulkan pada bagian akhir. Selanjutnya saya ingin meminta komentar kalian terhadap pembelajaran pada hari ini, pada siklus yang ketiga ini. Ada yang ingin memberikan komentar terhadap pembelajaran hari ini? Silakan. Oke, silakan. Berdiskusi lebih dekat dengan teman-teman yang lain dan pembelajaran ini bisa menarik. Oke, terima kasih. Yang lain siapa?
Oke, silakan Nafla. Nah, orang tahu itu. Dengan pembelajaran ini saya bisa tahu apa itu ikhlas dan sabar. Lalu saya juga bisa tahu apa itu pesan tersebut. Nah, teman-teman, terhadap pembelajaran hari ini, alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa semangat selalu dan pada pertemuan berikutnya, insya Allah kalian akan diuji secara satu bab. Jadi bab 2 ini kalian akan diuji satu bab. Persiapkan diri untuk ujian perbabnya seperti yang dilakukan sebelumnya. Baik, karena hari ini sudah mau habis waktunya, sama-sama kita mengakhiri pelajaran dengan membaca hamdalah. Oke, silakan disiapkan untuk dan istirahat. Jangan. Salaman. Waalaikumsalam. Dulu besar. Bacaan. Semua anak semua, jangan lupa bahagia di.